Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Farhan, Pak. Oh, Farhan. Ya, main Kenapa terus tidak anaknya. masuk? Nggak tahu kemana tadi, bolos kali. Iya ya. Yang lainnya selain Farhan masuk semua ya? Masuk, Pak. Sudah, kalau gitu sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk kemarin bagaimana? Apakah ada kesulitan yang kita pelajari kemarin? Tidak, Pak. Cukup mengerti. Ya udah, syukur alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tema yang kedua, yaitu selalu berhemat energi, yang bersutemakan gaya dan gerak ya. Ya. Gaya dan gerak ini adalah mata pelajaran IPA dalam subtema ini. Di sini kita harus memahami ada beberapa macam gerak saja yang kalian ketahui. Contohnya, yang pertama kita ketahui ada macam-macam gaya dulu ya. Ya, Pak. Jenis gaya adalah aktivitas sehari-hari yang sering kita lakukan dan dapat menimbulkan gaya. Untuk gaya yang pertama, siapa yang tahu? Angkat tangan. Nggak tahu, Pak. Apa, Pak? Contoh, Pak. Ya, contohnya untuk yang pertama yaitu gaya magnet. Gaya magnet banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya ada di magnet di dalam sound system, itu juga ada magnetnya. Terus mungkin ada magnet batang untuk pengambilan besi yang sudah bisa bisa menempel pada magnet ya, kalau untuk besi ya. Terus yang kedua itu gaya listrik statis. Listrik statis bisa kita praktekkan dengan cara seperti yang sudah kita pelajari di kemarin hari ya, dengan menggosok-gosokkan mistar atau penggaris plastik di rambut yang kering dan bisa menarik beberapa potongan kertas kecil-kecil yang kita sediakan. Untuk yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot. Siapa yang belum mengerti gaya otot? Gaya otot itu apa, Pak? Contoh apa? Kayak push up, apa kayak main barbel itu, Pak, contohnya? Ya, betul seperti itu. Seperti kita menarik atau mendorong meja, itu disebut gaya otot karena ada kontraksi antara otot kita untuk membuat sebuah benda itu berpindah tempat atau bergerak ya. Terus untuk yang selanjutnya, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini banyak kita temui juga di lingkungan kita, seperti pohon kelapa yang jatuh dari atas ke bawah, itu disebut gaya gravitasi. Karena gravitasi bumi itu dari atas bisa jatuh ke bawah, itu karena kan adanya gaya gravitasi bumi ya. Banyak sekali contoh-contoh yang lain untuk gaya-gaya seperti itu. Misalnya untuk daerah di bumi sendiri memiliki gaya gravitasi ya. Kalau di luar angkasa gaya gravitasinya itu tidak ada, jadi semua benda itu melayang dan tidak bisa jatuh. Dan memiliki massa yang nol. Jadi semua benda melayang tanpa ada massa yang terdapat pada benda-benda tersebut. Yang selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas ini banyak kita temui juga di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin gaya pegas yang ada di sebuah busur panah yang bisa melontarkan anak panah dari titik kita sampai ke titik yang terjauh. Anak-anak tahu kan busur panah itu yang bagaimana? Tahu, Pak, kalau busur panah, Pak. Ya udah, kalau gitu itu adalah contoh gaya pegas.
ataupun karet yang mampu mendorong atau apa ya, benda-benda yang bisa melontarkan dengan cepat dan jauh. Itu yang disebut gaya pegas. Dan selanjutnya di sini ada gaya gesek. Gaya gesek, siapa yang mengerti gaya gesek? Contohnya? Contohnya gaya gesek itu apakah seperti benda digesek-gesekkan gitu, Pak? Gaya gesek ya bisa begitu. Terus untuk kehidupan kita sehari-hari, gaya gesek itu kita temukan pada saat kita berjalan. Pada saat kita berjalan, rata-rata kaki kita menggesek pada meja yang kita injak, itu yang disebut dengan gaya gesek. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Yang pertama tadi gaya apa? Yang pertama gaya magnet. Magnet. Yang kedua gaya listrik statis. Listrik statis, ya, Pak. Yang ketiga gaya otot. Otot. Yang keempat gaya Gravitasi bumi. Yang kelima yaitu gaya pegas. Ya. Yang terakhir yaitu gaya gesek. Ya. Pada macam-macam gaya ini, apakah ada yang masih belum memahami tentang pengertian dari berbagai macam-macam gaya tersebut? Yang tadi, Pak, yang satu, Pak, yang gaya apa yang jatuh tadi? Gaya gravitasi bumi. Ya, kok tadi kan katanya jatuhnya kok yang jatuh pohonnya, Pak, kok bukan kelapanya, Pak? Bukan buahnya. Oh, buahnya. Pohon ya. Oh iya, Pak. Buahnya. Sudah paham ya? Sudah, Pak, ya? sudah, Pak, sudah, Pak. Ya udah, terima kasih kalau gitu. Dan selanjutnya setelah gaya itu kita kenal dengan nama gerak. Gerak, definisi gerak itu contohnya yaitu saat kita berlari, berpindah tempat dari tempat A ke tempat B, dari tempat B ke tempat C, itu disebut gaya gerak. Itu kok kayak sama gerak dasar tuh, Pak? Iya, sama dengan gerak. Kalau gaya itu yang ditimbulkan, kalau gerak itu yang menjadi perpindahan. Oh, iya. Jadi kita menggerakkan seperti menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, yang bisa membuat kita berpindah tempat, itu yang disebut dengan gerak. Ada contoh beberapa gerak ya di sini. Mungkin kita sudah mengerti seperti gaya tadi, gaya otot. Gerak yang disebabkan oleh otot, yaitu contohnya saat kita mengayuh sepeda, itu disebut juga dengan gaya gerak karena membuat sepeda itu bisa menggelinding dari tempat A ke tempat B, dari tempat B bisa ke tempat C. Itu digerakkan oleh kaki kita yang mengayuh pedal. Contoh yang kedua yaitu gaya gerak, yaitu saat kita berolahraga. Mungkin kita berlari, mungkin kita push up ataupun squat jump. Itu kan kita memiliki gaya-gaya otot, dan juga saat kita berlari itu memiliki sebuah gerak perpindahan dengan cepat dari titik A ke titik B dan seterusnya. Contoh yang berikutnya yaitu gerak karena otot itu tadi saat kita bermain tarik tambang. Sudah mengerti ya bagaimana contoh tarik tambang? Iya, Pak. Kita sering menemukan tarik tambang ini pada saat lomba-lomba untuk perayaan 17 Agustus, untuk berbagai macam permainan lainnya yang menimbulkan gerak. Yang kedua yaitu gerak karena gaya pegas. Gerak karena gaya pegas, kita bisa mengetahui tadi yang ada pada contoh di dalam gaya pegas tadi. Kita mengetahui pegas dari sebuah busur panah yang bisa melontarkan anak panah dari titik A ke titik yang terjauh. Contoh lainnya yaitu kita bisa mengerti dengan ketapel. Siapa di sini yang sering bermain dengan ketapel? Itu, Pak, si Ali itu, Pak. Ya. Saya sering main-main gitu, Pak. Ya, itu sebuah contoh juga sebagai gerak yang terdapat karena gaya pegas.
Yang selanjutnya yaitu gerak karena gaya mesin. Gaya mesin. Siapa yang belum mengerti yang dimaksud mesin? Contohnya apa Pak mesin itu Pak? Mesin, ya contoh untuk contohnya ya, mesin yang ada pada sepeda motor, mesin yang ada pada mobil bulldozer atau mobil-mobil yang lain untuk apa? Untuk bisa menggerakkan sebuah benda ke tempat yang lain dengan menggunakan mesin. Itu yang disebut dengan gaya gerak karena gaya mesin. Banyak sekali contoh ya kalau untuk mesin-mesin ini, berbagai macam alat-alat industri juga banyak yang menggunakan mesin ya untuk yang masa-masa sekarang ini. Gimana untuk pembelajaran tentang gaya dan gerak? Ada yang masih kesulitan atau sudah paham dengan Sudah paham, Pak. gaya ataupun gerak tadi? Sudah paham Pak? Ya udah. Kalau begitu silakan menjawab ya. Ya. Di sini saya kasih dua saja pertanyaan. Dua pertanyaan yang bisa langsung angkat tangan ya nanti ya. Ya Pak. Untuk yang pertama, semua bentuk tarikan dan dorongan disebut juga dengan apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Seperti yang kita pelajari tadi, bisa apa? Ada Ketepel Pak. apel ya. Ya. Apel itu disebut dengan gaya Gerak. ya. Gaya Pak. Gaya ya. Ya. Betul. Gaya ya, jawabannya ya. Untuk yang mendorong, dorong-dorong sama teman Pak. Ya sama saja, itu juga gerak ya, yang disebut tadi ya. Untuk yang selanjutnya yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan magnet bumi disebut dengan gaya apa? Benda jatuh Pak. Benda jatuh itu Apa? termasuk gaya apa? Angkat Tadi. tangan. Si Pak lupa. Tadi apa ya? Lupa Pak. Gaya apa tadi Pak? Gaya gravitasi. Gravitasi bumi, Pak. Nah, ya betul. Kasih selamat untuk Ali tadi ya, yang suka main ketapel tapi dia juga belajar tentang gaya gravitasi. Dan untuk selanjutnya yaitu kita membuat apa ya? Contoh-contoh kita sebutkan contoh-contoh dari beberapa macam gaya dan gerak yang kita pelajari tadi ya untuk Ya, dikerjakan di rumah, dan besok kita bahas bersama-sama untuk menjadi ulangan harian ya, biar bisa dimasukkan dalam laporan semester nanti. Silakan dibentuk satu kelompok itu ada 2 orang per bangku saja ya. Sebutkan kayak contoh-contoh benda apa saja yang memiliki gaya yang ada tadi, gaya magnet, gaya otot, gaya gravitasi bumi, gaya pegas dan lain-lain. Tanya Pak, tugasnya itu cuma satu atau kelompok itu semua buat tugas Pak? Satu kelompok cuma satu saja, nanti di buku tugasnya itu dikasih nama kelompoknya dan nomor kelompoknya. Nomor kelompoknya kita mulai urut dari yang sebelah kanan ya. Kanan berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan sampai ke belakang kita menggunakan zigzag. Jadi di sini kita bisa membuat 10 kelompok ya. Karena di sini ada 20 anak yang tidak masuk tadi, dimasukkan yang paling belakang ya. Ya Pak. Yang pakannya tadi. Untuk tugasnya itu kita bahas besok ya. Jangan lupa, jangan ada yang tidak ikut mengerjakan. Nanti kalau yang tidak ikut mengerjakan silakan dikasih tahukan ke Bapak ya. Dan nanti nilainya Bapak kurangi ataupun bisa tidak mendapatkan nilai ya. Ya Pak. Yaudah, mungkin cukup itu saja kita pelajari untuk hari ini. Yang kita kenal tadi hari ini apa saja? Angkat-angkat yang bisa. Tentang apa saja yang kita pelajari hari ini? Gravitasi bumi. Gravitasi bumi. Terus
Apa ya Pak ya? Gaya Gaya pegas. pegas, gaya mendorong, Ya. berjalan, bergerak, Ya. berpindah tempat. Nah, ya itu. Itu tadi berbagai macam gaya dan gerak. Baiklah, mungkin cukup itu tadi pembelajaran yang kita pelajari untuk hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran yang lainnya. Untuk menutup kegiatan hari ini silakan berkemas dulu. Silakan berkemas untuk bersiap-siap untuk pulang. Sudah selesai semua berkemasnya? Sudah Pak? Sudah, silakan ketua kelas memimpin berdoa untuk pulang. Silakan. Persiapan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam pada Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya saat pulang ya. Iya Pak. Boleh berlari-lari di jalan, pasti ramai kendaraan ya. Dijaga keselamatan masing-masing. Iya Pak. Sudah, terima kasih.